Halo Atomians, apa kabar? Pastinya sehat-sehat aja kan? Nah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi nih sama saya Melisa, Diamond Master. Kali ini saya mau sharing tentang life scenario. Life scenario itu ada orang yang bilang ini adalah magic book. Ada orang yang bilang ini buku kehidupan. Ada orang yang bilang ini ya macam-macam lah ya. Tapi buat saya life scenario adalah buku impian. Buku impian ini adalah cita-cita saya, adalah goal saya yang mau saya capai melalui Atomi. Nah, kenapa sih kita harus punya dream? Kenapa kita harus punya impian? Kenapa kita harus punya goals? Saya kadang mengibaratkan seperti kita sedang naik taksi. Kalau kita naik taksi, lalu kita masuk dan kita nggak tahu tujuan kita, ya udah bilang sama drivernya kita muter aja kemana aja. Itu argo akan terus berjalan. Argo yang berjalan itu adalah waktu kita, usia kita. Semakin kita berputar, kita tidak tahu tujuan kita, kita menghabiskan waktu kita yang tidak bisa kita putar kembali, yang tidak bisa kita mundurkan kembali. Waktu yang sudah habis kita buang dan ketika kita sadar, argo kita sudah sangat banyak sekali. Mungkin juga ketika kita muter-muter nggak tahu tujuan kita juga menghabiskan waktu banyak orang di sekitar kita. Keluarga kita, pasangan kita, mungkin anak-anak, orang tua, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis. Jadi, kita harus punya goals, kita harus punya tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya ketika kita melangkah, kita tahu tujuan kita kemana, goals kita kemana. Sama seperti kalau main sepak bola, nggak ada gawangnya. Bagaimana? Kita mau goalnya kemana? Mau tendangnya kemana? Jangan-jangan kita ya asal-asalan aja, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, seperti itu kira-kira gambaran kenapa kita harus punya dreams. Dan buat saya dreams itu juga seperti bahan bakar. Ketika kita mau menjalankan kendaraan kita, setiap harinya kita butuh yang namanya bahan bakar. Kalau nggak punya bahan bakar, pasti tidak akan jalan. Tapi untuk mencapai goals itu, teman-teman, kita harus smart. Maksudnya gimana smart? Smart itu ada 5. Yang pertama adalah specific. Yang kedua measurable. Yang ketiga itu achievable. Realistis dan ada time limitnya. Maksudnya apa? Spesifik. Ketika kita menentukan tujuan kita, impian kita, goals kita harus spesifik. Contoh, saya ingin punya uang banyak. Banyak itu berapa? Untuk saya mungkin 2 juta, 3 juta itu sudah banyak. Tapi mungkin untuk teman-teman 2 miliar, 3 miliar itu baru banyak. Maka ukuran spesifik untuk masing-masing dari kita itu bisa berbeda. Maka teman-teman harus spesifik. Berapa? Spesifik. Contoh teman-teman mau punya mobil. Mobil apa? Mobil banyak sekali. Taksi juga mobil. Busway juga mobil. Truk juga mobil. Nah, teman-teman mau punya mobil yang mana? Spesifik, mereknya, warnanya, tipenya, semuanya harus spesifik. Rumah ukuran berapa? Berapa lantai? Luasnya berapa? Di daerah mana? Teman-teman juga harus spesifik. Lalu yang kedua, measurable. Measurable ini adalah tolok ukur. Tolok ukur ketika kita membuat impian. Jadi kalau kita capai, apa tolok ukurnya? Oh, kita udah capai nih impian kita. Oh, kita baru setengah jalan nih, tolok ukurnya apa? Misalnya tadi, kita menentukan kita mau punya uang banyak. Tolok ukurnya apa? 1 miliar misalkan. Nah, itu biasanya dalam bentuk angka. Lalu yang ketiga, achievable. Achievable itu apa maksudnya? Kita melihat kondisi kita. Apakah kita punya power, apakah kita punya kekuatan dan kemampuan untuk mencapai impian yang kita buat itu. Kalau saya bilang, saya mau beli pulau. Apakah saya saat ini bisa punya kekuatan untuk membeli pulau? Mungkin 10 tahun ke depan. Dari bisnis Atomi saya bisa beli pulau. Tapi bukan untuk jangka waktu dekat, teman-teman. Jadi kita harus lihat juga, apakah kita bisa raih itu dengan kekuatan yang kita punya saat ini. Karena goals itu kan ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Yang keempat, realistis. Apa sih realistis? Contoh, saat ini saya belum punya rumah. Apa yang lebih penting buat saya untuk mencapai impian, untuk saya tulis di buku impian, apakah tempat tinggal dulu, ataukah mobil dulu? Nah, itu juga harus realistis. Kembali kepada masing-masing dari kita. Yang terakhir, kita harus punya time limit.
Kenapa harus punya time limit? Supaya kita bisa menghitung berapa waktu yang kita punya, lalu kita bisa bagi ke goals yang lebih kecil. Contoh, saya pengen punya mobil tahun depan. Berarti saya punya 12 bulan dari sekarang untuk mengumpulkan uang untuk DP mobil, untuk bagaimana saya mengatur strategi supaya saya bisa mendapatkan uang tersebut. Jadi ketika kita sudah punya waktu untuk mencapai goals, kita baru bisa bagi per bulan. Setelah kita bagi per bulan, kita punya target, kita baru bisa bagi per hari. Nah, per hari saya harus misalkan punya sekian. Saya harus pairing berapa nih hari ini supaya saya bisa mewujudkan impian saya setahun ke depan. Ketika kita udah tahu angkanya, baru kita bisa atur strategi. Berarti strategi saya harus seperti ini. Berarti cara kerja saya harus seperti ini. Berarti saya harus kerja sekian jam, seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya goals yang smart dengan time limitnya tentunya, baru kita bisa breakdown kecil target per hari. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya mau sharing cerita sedikit flashback. Pertama kali saya mengisi live skenario ini, waktu itu belum ada Success Academy di Indonesia. Saya ikut Success Academy di Malaysia. Walaupun saya mengalami kesulitan kendala bahasa, tapi saya mencoba untuk membuat live skenario saya. Kenapa? Karena saya merasa ini sebuah hal yang penting. Kalau saya tidak punya tujuan, saya mau kemana? Kalau saya tidak punya goals, misalnya saya nggak punya impian apa yang saya mau capai di Atomy ini, ya saya jalan Atomy santai-santai aja, karena nggak ada yang saya pentingkan untuk harus tercapai. Maka itu setiap live skenario masing-masing kita harus renungkan baik-baik, kita harus pikirkan baik-baik apa yang mau kita tulis di sana, apa impian kita semua tuangkan di sana. Dan kita bisa review live skenario itu per bulan atau per 2 minggu. Kalau kita sudah capai berapa persen? Kalau kita belum capai, kenapa kita belum capai? Kita bisa review. Nah, teman-teman, karena ini lagi pandemik dan kita tidak bisa ikut Success Academy yang seperti biasa, kita juga tidak bisa mendapatkan buku Success Academy seperti ini, buku live skenario seperti ini, maka teman-teman bisa juga loh ngisi di website. Caranya bagaimana? Teman-teman masuk ke website Atomy Indonesia, lalu teman-teman pilih My Office. Di dalam My Office itu ada skenario hidup saya. Teman-teman bisa klik di situ, dan itu ada beberapa step yang teman-teman harus isi. Step yang pertama, life plan. Life plan. Nah, teman-teman, dalam membuat life skenario kita, dalam membuat buku impian kita, dalam membuat cita-cita, goals kita itu harus ada di 4 bagian ini. CEO kita, Mr. Park, itu mengajarkan bahwa kita itu harus balance dalam hidup. Jadi nggak melulu kita bicara materi, kita juga harus berpikir bagaimana jiwa kita belajar. Mungkin teman-teman punya hobi, mau disalurkan di cita-citanya apa. Terus semangat untuk menyayangi. Untuk siapa teman-teman berjuang? Orang-orang yang kita cintai, pasangan kita, anak-anak, keluarga, orang tua, teman-teman yang kita cintai. Untuk siapa kita berjuang? Kita juga harus punya goals ke situ. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, lingkungan. Kita juga harus berkontribusi terhadap lingkungan tempat kita ada sekarang, tempat tinggal kita sekarang. Nah, setelah di step ini, masing-masing kita pilih 2 masing-masing untuk setiap kategori. Setelah teman-teman pilih, ini akan masuk ke kolom seperti ini. Ini apa sih yang diisi? Di dalam sini, teman-teman bisa masukkan foto. Saya selalu menyarankan foto yang real. Misalnya tadi, mau rumahnya apa, di mana, teman-teman bisa dapatkan dari brosur, bisa dapatkan dari Google, atau kita datang langsung ke tempat itu, kita foto. Kalau perlu kita foto di depan rumahnya, ada kitanya. Supaya apa? Supaya lebih visual dan nampak nyata buat kita ketika kita mau mencapai goals itu. Seperti yang tadi saya bilang, jangan lupa stepnya. Saya kasih contoh ya. Ketika saya bilang saya mau punya mobil, impian saya salah satu, saya pengen punya mobil. Mobilnya mobil apa? Mobil ini, teman-teman pasti tahu ya. Tipenya apa? Jangan lupa rinci. Tipenya ada, terus warnanya apa, harganya berapa. Ini semua informasi kita bisa dapatkan
Ya apalagi sekarang sudah eranya digital, internet, teman-teman tinggal browsing dimanapun, atau teman-teman kalau nanti mungkin sudah bisa keluar rumah setelah pandemi ini selesai, teman-teman bisa datang ke showroom. Teman-teman bisa lihat, bisa tanya, bisa foto dengan mobilnya, bisa test drive, rasakan sensasinya ketika aduh saya benar-benar punya ini mobil, saya pegang wujudnya, saya nyetir di dalamnya. Seperti itu. Lalu setelah tahu, kita kan pasti tahu kita mau bayarnya dengan cara apa. Contoh, saya mau cicil 3 tahun. Berarti saya harus bayar DP. Nah, DP ini kapan saya mau capai? Kapan saya mau bayar? Target DP contoh Desember 2021. Berarti dari sekarang sampai Desember 2021 saya harus bisa mengumpulkan sekian ratus juta untuk membayar TDP. Nah dari situ saya baru bisa breakdown. Berarti 1 bulan saya punya income harus berapa? Berarti saya harus perharinya punya pairing berapa? Berarti saya harus bekerja seperti apa? Dan teman-teman juga kalau bisa, usahakan bisa foto sama mobilnya teman-teman. Ini akan sangat-sangat luar biasa energinya dibanding teman-teman cuma browsing. Kenapa? Nah ini teman-teman boleh print, boleh tempel di rumah, taruh di wallpaper handphonenya, gadgetnya, semua teman-teman. Ketika kita lihat foto itu, rasanya luar biasa. Rasanya ketika kita ditolak pada saat kita lagi menjalankan atomi, terus ada masalah sedikit. Ketika kita lihat foto itu lagi, kita akan timbul semangat yang baru teman-teman. Dan bisa kita lihat setiap pagi bangun tidur, lihat daftar impian kita, foto-foto impian yang kita punya, itu akan menjadi energi yang sangat luar biasa ketika kita mau memulai hari kita. Seperti itu contohnya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke bagian yang tadi, dan di situ ada juga persentase yang teman-teman bisa pilih. Jadi kita bisa update terus, kita bisa review, udah capai berapa persen nih? Lalu bulan depan saya udah mengalami kenaikan belum? Berapa persen? Kita bisa update di situ teman-teman. Semua masukkan foto yang benar-benar real. Di dalam website ada contoh foto-foto. Tapi saya sangat menyarankan teman-teman jangan pakai foto yang itu. Pakai benar-benar foto real yang memang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Lalu setelah itu, step berikutnya, di sini ada membership achievement plan. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita punya goals jangka panjang, kita juga punya goals jangka pendek. Nah, jangka pendeknya contoh, target teman-teman untuk bulan ini, tahun ini, tanggal berapa, teman-teman harus mencapai mastership apa. Itu teman-teman bisa tahu ketika sudah buat project plan yang besar tadi. Jadi kita harus punya pendapatan berapa. Setelah kita isi semuanya, per detailnya, jangan lupakan, ada goals pribadi, ada juga goals tim. Kenapa? Karena di Atomi kita tidak bisa sukses sendiri. Kita sukses harus bersama-sama tim kita. Karena tidak bisa tanpa tim kita sukses teman-teman. Nah contohnya, setelah kita tahu goals kita, misal mau menjadi seorang Diamond Master, berarti kita harus punya goals membantu tim kita 2 orang untuk menjadi Sales Master. Seperti itu. Sudah diisi semuanya, detail seperti ini teman-teman sudah isi. Yang terakhir yang harus teman-teman lakukan adalah sharing life scenario teman-teman. Ke siapa? Pertama, buat yang sudah pasangan, sharing sama pasangannya. Kalau perlu, ajak pasangannya menyusun life scenario bareng. Kenapa? Karena di Atomi kan satu ID, suami dan istri. Lalu kita kan berjuang juga untuk orang-orang yang kita cintai. Supaya pasangan kita juga tahu apa sih yang kita lakukan di Atomi. Kenapa sih kita mau berjuang mati-matian di Atomi? Kenapa kita begitu semangatnya menjalankan Atomi? Ini loh goalsnya di Atomi. Dan supaya pasangan kita juga bisa mendukung, menyemangati dan mendoakan supaya goals kita itu bisa tercapai. Lalu yang kedua, kita juga harus sharing kepada leader-leader kita. Khususnya leader yang mengajak kita bergabung di bisnis ini. Kenapa? Karena leader itu bukan paranormal yang tahu apa sih goals kita sebenarnya? Apa sih yang kita harapkan dengan bergabung di bisnis Atomi? Ketika kita sharing, leader kita jadi tahu, oh Melisa pengen punya mobilnya ini. Jadi leader kita pun bisa membantu kita menyusun strategi bagaimana cara kerja kita di Atomi ini untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi setelah teman-teman sharing, maka
leader teman-teman juga bisa membantu menyemangati setiap kita down, setiap kita mengalami masalah, ingat kembali kepada life scenario. Dan yang perlu diingat, setelah kita menyusunnya secara smart, kita harus renungkan baik-baik dan kita juga doakan supaya apa yang kita tulis di situ bisa terwujud melalui bisnis Atomy. Ketika kita down juga teman-teman buka kembali life scenario itu. Ketika kita buka life scenario kita, itu akan menjadi energi yang luar biasa untuk menyemangati diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Dan juga sebagai contoh yang baik untuk member-member kita selanjutnya. Kita menyarankan member kita untuk membuat life scenario, tapi kita sendiri tidak buat. Maka itu kita buat dulu, kita sharingkan, lalu kita ajarkan tim-tim kita juga untuk mempunyai life scenario yang benar. Oke, jadi segitu dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dalam membuat life scenario teman-teman. Satu dari saya yang terakhir, sebelum kita menutup sesi ini, keputusan teman-teman di masa lalu menentukan apa yang terjadi dengan teman-teman hari ini, masa kini. Jadi, putuskan dengan baik, buat dengan baik life scenario teman-teman, karena keputusan teman-teman hari ini akan menentukan bagaimana teman-teman di masa depan. Sekian dari saya, Atomy Indonesia. Ayo, ayo, bisa!